Egy Sujana panas soal backing Al Zaitun. Jenderal itu harus dikenakan pasal 55. Memang saya sudah curiga dari awal nih. Ini tadi Pak Simbah mengatakan didirikan pada tahun 98. Kalau di website resminya itu 93. Ketika diresmikan Habibie, saya sudah curiga sebenarnya. Ini pondok pesantren dibikin di tengah-tengah hutan. Anda kalau punya IT, coba cepot aja dari satelit itu bisa. Kemudian mau di view dari mana aja bisa. Sekarang sudah sangat modern. 2-3 tahun lalu itu belum ada, menurut saya belum ada jalan yang seperti yang sekarang kita foto dari satelit itu. Sekarang sudah ada tuh jalan panjang, sangat mewah sekali. Yang kemarin di demo itu, pintu demo itu. Misteri sebenarnya. Mereka mengaku tidak kekurangan duit. Saya semalam membaca atau mendengarkan video pidato Pak Panji di depan para wisudawan itu loh, yang ada Pak Dahlan itu. Setahun kita mengelola uang 500 lebih miliar. Itu yang gede. Tapi aset yang dimiliki Zaitun itu lebih besar lagi tuh. Dari mana uangnya itu kan waktu itu? Dibangun di tengah hutan. Kenapa di tengah hutan? Maka pendemo-pendemo itu bakal gagal, nggak bakal awet, betah mendemo Zaitun. Itu ada mobil 2000 yang menghadang mereka. Ada orang-orang yang menghadang mereka. Saya tanya di medsos saya, di IG saya. Coba tebak. Ribuan orang yang di dalam di dalam bangunan ini siapa mereka? Ini saya pertanyakan di IG saya, Instagram saya. Jawabannya macam-macam. Nah, sayangnya ini rahasia publik. Ya, sebenarnya kan begini ya. Kalau ada masalah lalu kita sudah melakukan pengkajian dan sudah kita publish ya, semestinya kan pemerintah menindaklanjuti, kan begitu ya. Tetapi kan pemerintah tidak menindaklanjuti dan kita juga tidak bisa memaksa pemerintah, gitu kan. Jadi dalam kesimpulan saya ya secara pribadi ya, memang ada orang di belakang Al-Zaitun ini, gitu. Di belakang Panji Gumilang ini ya. Tapi sebenarnya Al-Zaitun ini begini ya, kalau kita bicara Al-Zaitun itu kita harus bicara tentang dua hal. Satu tentang institusi Al-Zaitunnya, yang kedua tentang sosok Panji Gumilangnya. Kalau Al-Zaitun sebagai institusi, sebagai lembaga pendidikan ya, dia meniru konsep pendidikan yang dilaksanakan oleh Gontor dan pemerintah. Jadi kalau kita cari di situ, tidak ketemu itu. Tapi di balik Zaitun itu ada kelompok ya, yang mendirikan Al-Zaitun itulah NII. Terindikasi kuat itu NII yang mendirikan, NII KW 9 itu yang mendirikan. Para kiai, para ulama sudah memberikan kisi-kisi kepada pemerintah dalam rapat kemarin, tahapan yang akan dilakukan. Tetapi ini semua tetap kembali kepada Pak Gubernur. Dan juga Pak Gubernur kami yakin juga koordinasi dengan pihak MUI Pusat dan juga Kementerian Agama yang lainnya. Sehingga Pak Gubernur dalam buat sebuah keputusan, ini hasil kesepakatan bersama. Misalnya bagaimana kalau ditolak? Karena kalau saya sampaikan, apa yang diinginkan oleh para kiai dan para ulama kemarin di saat rapat, sangat luar biasa. Gitu. Tapi kan pemerintah di sini harus berada di tengah-tengah, harus bijaksana, gitu. Dan juga harapan kami tetap saya menguatkan pada masyarakat, kalau boleh tidak usah pengerahan massa dan yang lainnya. Percayakanlah kepada kami pemerintah, insya Allah dalam hal ini dan saat ini di kepemimpinan Pak Gubernur tentang Al-Zaitun, insya Allah akan selesai dan terang benderang semuanya. Aktivis pembela Islam Egy Sujana menyinggung ramainya kasus dugaan penyimpangan agama oleh Pondok Pesantren Al Zaitun. Menurut Egy Sujana, sejatinya Pondok Pesantren Al Zaitun memang telah melakukan penodaan, penyimpangan dari konteks dan penistaan agama. Hal ini berkaca dari temuan Majelis Ulama Indonesia MUI terkait Pondok Pesantren pimpinan Panji Gumilang itu. Kata Egy, sudah seharusnya polisi mulai bertindak untuk mengatasi permasalahan Pondok Pesantren Al Zaitun, sebab jika tidak diselesaikan dengan hukum, ada kekhawatiran bakal menjadi bola panas ke depan. Jadi sebenarnya ini bukan lagi perdebatan fakta dan sebagainya. Harusnya polisi sudah bertindak dengan pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Sebab unsur pidana sudah terpenuhi, 5 tahun sanksinya Panji Gumilang dan juga Undang-Undang
PNPS nomor 1 tahun 65 itu tentang penodaan agama. Juga bisa dikaitkan dengan yang terbaru dengan IT karena disebarluaskan, kata dia, di catatan Demokrasi Rabu 28 Juni 2023. Egy sendiri mengaku heran dengan sosok Panji Gumilang yang kini justru memutarbalikan fakta dengan sederet masalah di Al Zaitun, termasuk menyalahkan sosial media TikTok. Padahal dia sendiri yang bilang dirinya komunis. Egy Sujana menilai sebenarnya memang sudah ada ketidakbenaran, ketidakjujuran, dan ketidakadilan jika melihat sejumlah hal yang disampaikan banyak saksi dan bekas santri Pondok Pesantren Al Zaitun di sana. Maka itu Egy menyebutkan telah terjadi pelanggaran hukum di Pondok Pesantren Al Zaitun, Indramayu. Atas itulah dirinya mengajak tak perlu ada toleransi bagi ajaran yang mengajarkan nyanyian-nyanyian Yahudi dan sebagainya serta ajaran lain yang bertolak belakang dengan Islam. Apalagi Al-Quran, kata dia, sudah menerangkan dengan jelas bahwa Yahudi dan Nasrani memang tak ada kaitannya dengan konteks keagamaan Islam seperti tertuang di surat Al-Baqarah ayat 120 hingga Al-Maidah ayat 51. Pada kesempatan itu Egy Sujana lantas mempersoalkan adanya jenderal-jenderal yang menjadi backing dari Pondok Pesantren Al Zaitun sehingga pesantren itu seolah tak tersentuh hukum, kendati sudah melakukan penyimpangan. Egy juga menyayangkan diterjunkannya 1.500 orang untuk mengamankan demo Pondok Pesantren Al Zaitun selama 2 hari terakhir. Padahal polisi dinilai patut untuk memfasilitasi pendemo untuk bertemu dengan pihak yang didemo. Harusnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang unjuk rasa pasal 13 berjalan, yakni polisi memfasilitasi demo untuk bertemu dengan yang demo, bukan malah membentangkan pagar berduri. Enggak benar itu.